Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Ahsan ya. Mungkin teman-teman tahunya dari TikTok atau tahunya dari apa namanya media sosial yang lain gitu ya. Nah, sekarang untuk khusus Zoom yang satu ini kita pertemuan pertama kali ya. Kita akan belajar bareng-bareng tentang yang namanya trading, tapi tradingnya secara manual gitu kan. Kita trading masih apa ya, mengandalkan kemampuan masing-masing. Nah, itu kan biasanya kan kalau saya share tentang yang ada di live itu kan tentang auto trading ya, atau kita pakainya trading secara otomatis gitu kan. Kita pakai sistem. Nah, tapi yang sekarang saya juga mau share ke teman-teman tentang gimana sih kita bisa trading yang apa namanya, yang manual gitu ya. Nah, di pertemuan pertama ini saya sampaikan garis besarnya dulu. Nah, soalnya kita nanti ada beberapa kali pertemuan ya. Ada 6 pertemuan. Ini pertemuan pertama ya. Jadi selamat buat teman-teman yang sudah eh, datang gitu ya, yang sudah gabung di pertemuan yang pertama ini. Oke, saya mau tanya ke teman-teman, udah ada yang pernah trading sebelumnya atau baru pemula? Kalau yang baru masih pemula, masih baru banget, boleh ketik di kolom komentar angka 1 ya. Kalau yang sudah pernah angka 2 deh, boleh tuh. Ya, biar saya tahu juga teman-teman. Oke, silakan. Yang masih baru angka 1 ya, yang sudah pernah angka 2. Nah, oke. Ada Kak Sri Wahyuni angka 1, Kak Uje angka 1 juga. Yuk, yang lain boleh, teman-teman. Yang masih pemula angka 1, yang sudah pernah, sudah apa namanya, sudah pernah tahu gitu ya angka 2. Boleh, silakan. Ya, masih masih 2 orang aja nih. Oke, ada Kak Ica angka 2, Kak Ria angka 1, ya kan? Nah, terus ada Kak Zulkarnain gimana nih? Atau Kak Mojo? Nah, ini ada banyak nih. Ada Kak Wahyu juga di situ. Ya, Hadir, oke. Bang. Hadir sih. Ya, kalau ketik ya angka 1 atau 2 ya. Kalau angka 1 berarti masih baru banget gitu ya. Angka 2 berarti sudah pernah tahu lah, udah pernah belajar gitu lah. Boleh diketik di kolom komentarnya di situ ya, di chatnya. Nah, biar saya tahu juga nih. Oke. Nah, oh rata-rata masih ini ya, masih awam ya, masih pemula gitu ya. Nah, bagus nih, nggak apa-apa. Yang penting kan kita mau pelajari dulu, ya kan? Masalah nanti paham atau enggak mah itu mah nomor 2, ya kan? Gitu ya. Oke, thank you ya teman-teman yang sudah gabung. Oke, kita ini awal banget teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih baru banget itu pasti bisa ngikutin. Oke, nanti akan ada 6 pertemuan sih totalnya ya. 6 pertemuan. Nah, yang pertama ini kita introduction dulu, ya kan? Jadi kita perkenalan antara semua ini ya. Ada namanya method, money, mind, market, trading teknik ya. Nah, kita apa namanya, jelaskan singkat-singkat untuk yang pertama ini. Oke. Ya, yang namanya trader ya, orang yang jual beli itu harus punya yang namanya 3 hal ini ya teman-teman ya. 3M ya kan? Main, money, method atau dibolak-balik juga nggak apa-apa, nggak masalah ya. Yang penting harus ada ketiga-tiganya ya. Percuma punya punya apa namanya, teman-teman punya maninya tapi metodenya nggak pas atau nggak sesuai, percuma juga ya. Percuma juga punya mainnya doang tapi metode dan maninya tidak ada ya. Jadi tiga-tiganya harus ada, ya kan. Oke, kita masuk ke yang pertama, metode dulu lah ya. Kita bahas metode. Metode itu ada banyak sebenarnya teman-teman ya, cuman yang sering sekali dijelaskan sama siapapun itu untuk yang pertama kali biasanya kita adalah di klasik support resisten ya. Jadi yang pertama kita harus tentukan trennya dulu nih. Ya, yang namanya market ada naik ada turun ya, ada merah, ada hijau gitu ya. Kalau yang merah ini berarti harganya sedang turun ya. Yang hijau ini berarti harganya sedang mengalami kenaikan. Simpelnya seperti itu. Nanti kita akan tentukan trennya nih. Yang namanya tren ada 3 ya. Ada bullish, ada bearish, ada sideways. Kalau yang bullish itu berarti naik, ya, bearish itu berarti turun. Terus sideways ini berarti sedang konsolidasi atau harganya itu segitu-segitu aja, ya. Contohnya misalkan harganya dari 75 sampai 80, ya udah di situ-situ aja terus dia masih menunggu gitu ya. Nah, setelah kita dapatkan trennya nih ya, trennya udah tahu nih, oh ternyata trennya naik. Nah, baru kita tentukan yang namanya support dan resisten ya. Nah, ada banyak sebenarnya support resisten itu, ada klasik, ada yang dynamic, ada yang harmonik. Nanti bakalan kita bahas juga ya. Terus seperti ini.
Simpelnya support resisten itu kita tahu di mana harga tertingginya sama harga terendahnya. Nah, nanti ada namanya support, ada resisten. Terus yang ketiga, setelah kita tahu nih support resistennya di mana ya atau pergerakan rentang harganya, baru kita bisa tentukan dengan namanya entry dan exit pointnya di mana. Gitu ya. Kita mau masuk di harga berapa nih atau kita mau keluar di harga berapa nih. Nah, seperti itu. Ini metodenya. Secara simpelnya seperti itu, ya. Terus kita setelah tahu ya tadi ya metodenya seperti apa. Nah, kemudian marketnya kita tentukan dulu, ya kan? Nah, ini tadi nih, bullish, bearish, sama sideways. Bullish itu sama dengan uptrend, teman-teman, ya. Cuman biasanya bullish itu dalam rentang harga yang panjang ya, lama gitu ya. Maksudnya naiknya tuh naik terus gitu. Nah, ini kalau uptrend berarti sedang naik. Simpelnya, kalau uptrend itu adalah ada namanya primary reaction sama secondary reaction. Jadi primary itu adalah yang apa namanya? Kenaikan harga yang utamanya, gitu ya. Nah, ini ada yang namanya panjang ke atas ini berarti primary-nya di sini nih, ya. Atau istilahnya kayak kenaikan harga utamanya. Ini ada di sini. Kalau secondary yang mana? Secondary yang kecil ini nih. Nah, ya. Atau kalau di apa namanya? Ada yang menyebutkan itu kalau primary itu adalah badan cangkul, ya kan? Ini kan kayak cangkul ya. Nah, badan cangkulnya ini sama kepala cangkul. Nah, ini dia. Ini kepala cangkulnya yang kecil, gitu ya. Kalau harganya sedang ke atas, berarti ada dua kali. Ada higher high-nya dua kali atau higher low-nya dua kali. Ini harga naik satu, turun sedikit, dua, turun lagi. Nah, berarti kemungkinan ada kenaikan harga satu lagi di sini. Tuh, ini kalau uptrend ya. Sama dengan downtrend juga sama, ya. Nah, kalau downtrend berarti primary-nya yang mana? Atau badan cangkulnya berarti yang panjang ini ya. Nah, ini badan cangkulnya, kepala cangkul yang kecil. Nah, gitu ya. Kalau turun berarti lower ya. Kalau naik berarti higher, ya. Seperti itu. Nanti pasti bakal banyak sekali apa namanya istilah-istilah ya. Nah, sambil berjalan nggak apa-apa, ya kan? Nah, terus yang ketiga trennya adalah sideways. Nah, ini dia. Sideways ini banyak apa namanya? Banyak sebutannya ya. Ada yang nyebut adalah consolidation, ya. Ada yang sebut dengan ranging, ada juga, ya. Tapi intinya sama-sama saja, harganya tetap di situ-situ aja ya. Membentuk yang namanya nah, seperti ini nih. Turun sedikit, naik lagi, turun lagi, naik lagi, ya. Jadi nggak ada kenaikan atau penurunan gitu. Oke ya, ini untuk identifikasi trennya. Oke. Nah, nanti bakalan kita sambil praktek juga ya, teman-teman ya, biar seru, ya kan? Oke, terus ini market trend ya. Terus kemudian money, ya kan? Tadi kan sudah method, market, yang ketiga adalah money. Kalau money ini gimana nih? Ya, semua yang masuk di dunia trading ini apa namanya? Jangan langsung berekspektasi besar. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika teman-teman masuk market, jangan teman-teman tiba-tiba langsung, waduh, sekali saya masuk ke market nih langsung dapat gede nih bisa nih. Jangan ya teman-teman ya. Karena yang namanya trading itu kita harus sesuaikan dengan resikonya ya. Trading itu resikonya besar teman-teman. High risk ya. Apalagi yang manual seperti ini resikonya sangat besar sekali ya teman-teman ya. Jadi harus pahami dulu resikonya ya kan. Nah, selamat datang ya teman-teman yang baru gabung ya. Kita masih baru awal sih ya. Nah, jadi masih bisa ngikutin teman-teman. Oke, selamat datang. Terus yang namanya trading tadi high risk ya teman-teman ya. Ada yang low risk nggak? Ada juga ya. Cuman kalau yang kita apa namanya pelajari sekarang ini yang manual, jadi otomatis risikonya besar ya. Wajib ada namanya cold cash ya. Jadi dana dingin itu penting banget teman-teman ya. Jadi jangan pakai ketika teman-teman mau trading, teman-teman misalkan contoh ya, ini contoh saja. Mungkin ada teman-teman di sini yang wah, saya gajinya adalah 10 juta nih, contoh sebulan. Ya, sebulan itu gaji saya, waduh, saya masukin semua aja lah. Wah, itu mah bukan dana dingin ya, teman-teman ya. Itu mah namanya adalah bunuh diri ya, jangan ya, teman-teman ya. Jadi misalkan ada gaji ini, contoh 10 juta. Pakai yang 10% dari gaji aja, contoh 1 jutanya dipakai untuk trading, bisa, bisa. Ya, seperti itu. Cuman ya itu, semakin kecil dananya, maka risikonya semakin besar. Ya, semakin besar dananya, resikonya mengecil. Simpelnya kayak gitu. Ya. Jadi wajib pakai dana dingin, oke? Seperti itu. Terus yang kedua adalah emosi adalah enemy atau musuh terbesar, teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman emosionalnya tinggi ya, contoh misalkan
misal kena loss sedikit tiba-tiba emosi terus kemudian pengennya adalah balas dendam supaya dapat lagi sebaiknya ini kita atur-atur emosinya di sini nih gitu ya kan ada do not hesitate maksudnya apa jangan ragu-ragu nah ini nih kalau masuk ke market kita tahu ini ya oh ini harganya bakalan naik nih tapi kita masih ragu-ragu nih masuk nggak ya lebih baik udah nggak usah lah. Tutup laptopnya atau tutup HP-nya, udah nggak usah liatin market. Ya, karena itu nanti jadi spekulasi ya, atau cuma nebak-nebak doang, gitu. Ya, jadi berbahaya. Oke? Nah, terus kemudian yang namanya trading itu utamanya ya, goal utamanya adalah untuk bertahan. Ya, jadi jangan sampai yang namanya full margin. Wah, ini bahaya banget. Maksudnya apa full margin? Full margin itu adalah digunakan semua dananya untuk sekali entry. Wah, itu bahaya sekali. Ya, kan bisa dapat gede. Pak, iya bisa dapat gede, tapi bisa langsung kena loss gede juga. Ya, seperti itu. Jadi berbahaya. Wajib namanya nanti risk ratio-nya harus diatur. Ya, kayak gitu. Ini untuk sekilas saja. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Nah, ini dia main ya kan. Cara kita atur yang namanya pemikiran kita itu penting banget teman-teman. Ya, yang biasanya dialami oleh trader-trader itu tujuh hal ini nih. Ya kan? Yang pertama ada fear atau takut. Nah, takut mau masuk market, ya kan? Ada juga yang seperti itu. Yang kedua, kalau ada takut harga naik. Takut harga turun juga dia takut. Itu tuh. Ya kan? Yang kedua ada namanya greed atau apa ya istilahnya ya? Eh, apa tuh namanya serakah lah ya iya benar ya serakah ya greed itu adalah serakah teman-teman jadi ketika teman-teman udah dapat nih contoh hari ini satu hari ini ternyata udah dapat nih lumayan banyak nih ya kan udah sesuai target pengen masuk lagi wah ini yang bahaya biasanya kalau sudah dapat terus kemudian sudah sesuai target teman-teman masuk lagi biasanya malah kena loss nantinya ya jadi harus benar-benar teman-teman itu sabar-sabar ya dan jangan serakah juga ya kan fear and greed nah betul kalau nggak mau apa namanya tuh serakah ya teman-teman ada namanya auto trade ya ya kan nah itu kita nggak usah liatin udah biar sistem yang berjalan ada juga ya kan nah terus kemudian lanjut lagi ya ada yang ketiga ini adalah expectation nah maksudnya apa sering berekspektasi ya ekspektasinya tinggi lagi ya kan dengan modal sekecil-kecilnya pengen dapat sebesar-besarnya. Waduh, kalau di market agak susah sih ya teman-teman ya. Karena kenapa? Karena memang yang namanya market ya sesuai dengan tadi money manajemennya seperti apa, risk ratio-nya seperti apa. Jadi ekspektasinya jangan ketinggian. Takutnya adalah ketika jatuhnya jatuhnya sakit seperti itu. Jadi sesuai dengan aturan aja, ya kan? Yang nomor empat ada namanya restless. Ya, saking semangatnya akhirnya nggak istirahat. Nah, ini juga berbahaya juga nih. Karena kan yang namanya manual itu kan juga butuh yang namanya pengendalian diri ya. Apalagi istirahat itu juga penting, teman-teman. Gitu. Jadi jangan sampai udah saking senengnya liatin market aja terus. Nah, itu ke stamina juga tidak bagus ya, teman-teman ya. Ke hasil trading juga tidak bagus juga. Terus yang kelima adalah lazy to study atau malas belajar gitu ya. Nah, ini penting nih. Yang namanya trading ya, itu kita wajib pelajari hal baru ya. Sama kayak waktu kita sekolah lah mungkin lah ya. Kalau kita sekolah pelajaran matematika, itu kan ada orang-orang itu yang teman-teman kita itu menemukan kayak rumus-rumus baru gitu ya kan. Ada seperti itu. Nah, di trading juga sama. Ini selalu ada hal-hal baru yang kita wajib yang namanya pelajari lagi. Nah, ini jadi kita wajib pelajari, jangan malas belajar ya. Kayak gitu. Terus nomor 6 adalah frustasi ya kan. Yang namanya market itu kadang dia naiknya tinggi, kadang turunnya juga dalam juga ya. Yang seringnya bikin orang-orang itu frustasi. Yang ketujuh adalah overconfidence. Nah, ini nih. Ini yang kita alami juga ya teman-teman ya. Jadi saking kita udah apa namanya pede banget gitu ya di market. Oh aduh, hari ini saya profit nih. Besok pasti saya profit lagi nih. Ternyata bener. Hari kedua masih profit nih. Hari ketiga ternyata profit lagi. Wah, PD-nya makin bertambah gitu ya. Saking PD-nya dia akhirnya apa? Lupa. Ya kan? Lupa bahwa trading itu adalah apa namanya tuh analisis gitu ya. Nggak analisis dia cuma nebak doang karena terlalu pede. Nah, itu juga berbahaya. Ya. Oke, lanjut lagi. Sebentar. Ini dia sudah. Oke.
Ada namanya market ya teman-teman ya. Market itu jadi kalau saya lagi live itu kan saya seringnya sebutnya adalah market yang spot sama futures ya, atau CFD teman-teman. Ini beda ya teman-teman ya. Kalau spot yang teman-teman tahu ya, pasti kan kita ada di market yang saham ya kan, stocks atau di kripto. Di spot itu hanya ada dua ini ya teman-teman ya. Di saham sama di kripto itu sama ya. Jadi kita punya barangnya kalau di spot ini ya. Kayak gitu. Tapi kalau di CFD itu yang diperdagangkan apa? Yang diperdagangkan adalah kontraknya ya. Jadi bukan barangnya. Oke. Nah, biasanya orang-orang yang trading itu pakainya adalah market CFD ini nih, ya, atau market futures, ya. Itu biasanya terdiri dari forex, terus kemudian commodities, ya, ada saham juga, ada kripto juga, ya. Biasanya saham ini saham US, teman-teman, gitu, ya. Nah, kita akan bahas kalau yang trading kita biasanya ke CFD ini ya. Kalau yang spot bisa juga trading, ya, cuman hanya untuk beli saja, ya. Sama kayak yang auto trade juga sama ya. Dia fokusnya untuk beli ketika harga dapat di harga rendah, dijual ketika harga tinggi. Cara kerjanya seperti itu. Tapi kalau yang di CFD itu agak berbeda ya. CFD itu ketika harga naik, dia bisa dapat profit, harga turun pun juga dia bisa dapat profit. Tapi jangan salah juga, ketika harga naik bisa kena loss juga, harga turun juga bisa kena loss juga. Jadi dua arah. Jadi dua mata pisau ya, benar-benar ya. Seperti itu. Oke, kita bahas lagi. Nah, Nah, ini dia. Oke, ini saya mau cek-cek nih ke teman-teman nih ya. Ini kayaknya pembahasannya agak berat ya, ya kan? Oke, saya mau tanya nih. Ini untuk market CFD ya, ada namanya pair atau pasangan gitu kan? Nah, kalau di kripto biasanya itu pakainya adalah pasangannya USD, teman-teman. Ya, jadi semua teman-teman atau orang-orang yang trading itu pasangannya adalah USD biasanya. Ya kan? Seperti itu. Kalau di kripto ada namanya BTC, tahu tahu ya, Bitcoin ya. Terus kemudian ada Ethereum, BNB, ada juga XRP, Ripple ya, sama Solana. Nah, ini yang namanya kripto itu berbeda-beda tergantung dengan yang namanya platform ya atau broker ya. Kalau di CFD itu harus pakai broker, teman-teman. Ya. Kalau di spot itu kita pakai kalau di kripto exchanger ya. Simpelnya seperti itu atau ke banknya langsung. Gitu. Nah, cara menentukan broker gimana? Nah, nanti ada di next ya, di Zoom next nantinya. Nggak apa-apa, sekarang kita keseluruhan dulu, ya kan? Broker itu juga ada broker luar negeri ya, sama broker dari lokal, ya. Biasanya kalau yang broker lokal itu di apa namanya perizinannya itu harus benar-benar jelas ya, karena banyak juga broker-broker yang nakal, jadi kita harus waspada juga, ya, seperti itu. Oke. Terus kemudian kalau di forex nih, nah saya mau kuis dulu nih, ya. Oke, kalau apa ya, GBP JPY ada yang tahu nggak? Maksudnya apa nih? Ada GBP JPY, ada EUR USD, ya kan? Nah boleh tuh di komen di kolom chatnya ya teman-teman ya. Ada yang tahu nggak GBP JPY itu apa nih maksudnya? Ayo, ayo komen dulu. Nggak tahu, oke. Yang lain boleh, yang lain. Mata uang, woi deh. Wah, betul, betul, betul. Mata uang, betul nih. Udah agak ini nih. Belum ngerti ya, ya. Mata uang, betul. Oke, siap ya. Mantap ya. Belum pernah main forex kak? Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, jadi forex itu adalah perdagangan mata uang, teman-teman. Foreign exchange, ya. Foreign itu adalah luar negeri, gitu ya. Exchange itu adalah mata uang. Jadi perdagangan mata uang, gitu. Terus maksudnya GBP itu apa? GBP ini semuanya mata uang ya, teman-teman ya. Jadi contohnya GBP. GBP itu adalah Great Britain Pound Sterling. Jadi pound sterlingnya dari Great Britain ya atau Inggris ya, teman-teman ya. Seperti itu. Sama JPY berarti Japan Yen. Nah, berarti dari pound sterling ke yen. Nanti harganya berapa? Jadi yang kita tradingkan itu adalah harga dari mata uangnya, antar mata uang. Kalau di forex seperti itu, ya. Kalau di kripto juga sama, berarti harga BTC berapa, harga USD berapa, gitu ya. Contoh satu Bitcoin sekarang harganya contohnya di 63.000, wow, 63.000 dolar gitu ya. Nah, seperti itu. Di sini juga sama, di forex juga sama nih. Contoh di euro USD, berarti antara mata uang euro sama US dollar, gitu ya. Jadi ada pasangan-pasangannya. Nah, seperti itu. Terus ada lagi nih USD, CHF ada yang tahu?
CHF. Nah, ini agak susah nih. CHF nih. USD kan tahu ya, US dollar ya. CHF ada yang tahu nggak? Nah, agak susah nih. Atau harus dikasih hadiah dulu baru jawabnya. Oke, kalau CHF itu adalah Swiss franc ya. Jadi mata uangnya Swiss itu ada namanya franc, teman-teman. Ya. Ya, itu sebutannya kalau di Forex adalah CHF gitu ya. Terus ada NZD. Nah, ini agak susah juga nih. NZD itu adalah New Zealand Dollar. Nah, jadi dari dolar US ke dolar dari New Zealand. Nanti selisihnya berapa? Nah, seperti itu, ya kan? AUD berarti Australian Dollar, CAD berarti Canadian Dollar, Kanada gitu ya. Nah, ini nantilah bisa lah ya. Ini hanya singkatan-singkatan saja. Terus kemudian ada US stock. Artinya apa? US stock berarti saham dari US. Nah, di saham US itu dikelompokin ada beberapa ya. Contohnya ada di S&P 500 ya. Teman-teman juga kalau yang sudah pernah dengar pasti tahu ya. S&P 500 berarti perusahaan-perusahaan dari US yang dikelompokin jadi 500 perusahaan. Simpelnya kayak gitu. Ada juga yang Nasdaq ya. Nasdaq Nasdaq 100 biasanya atau US 100 berarti 100 perusahaan terbesar dari US. Gitu. Nah, terus juga ada namanya Dow Jones. Dow Jones itu berarti biasanya simbolnya adalah US 30. Berarti 30 perusahaan terbesar dari Amerika. Gitu. Nanti kita bisa pilih-pilih nih. Ada perusahaan contohnya di Tesla, contohnya Microsoft ya, terus apa lagi? McDonald ya kan? Terus apa lagi ya? Ya banyak lah pokoknya ya. Nah, itu perusahaan-perusahaan yang bisa ditradingkan di saham dari US gitu, ya kan? Terus ada komoditis nih. Komoditis ini apa? Komoditis itu adalah contoh kayak XAU. Nah, ini ada simbolnya adalah emas ya. Gold atau simbolnya adalah XAU. Nah, satu apa namanya? Kalau satuannya itu adalah troy ounce ya. Jadi satu troy ounce itu berapa dolar? Kalau yang sekarang ini mendekati berapa ya kemarin ya? 5.200-an kurang lebih. Nah, itu harga emas sekarang gitu, ya kan? Terus ada namanya XAG. Kalau XAG ini adalah silver, teman-teman. Gitu ya. Nah, CLU ini adalah oil, crude oil ya. Jadi apa tuh namanya tuh oil tuh minyak ya, minyak mentah. Nah, ini crude oil namanya. Terus ada NGAS itu adalah natural gas ya. Terus weight itu adalah gandum. Nah, gandum itu sebagai komoditas juga. Sebenarnya ada banyak komoditasnya di sini, cuman yang populer biasanya adalah XAU, XAG atau CLU ini ya, yang sering ditradingin. Gitu. Oke, ini untuk jenis-jenisnya ya. Nah, terus kemudian ada trading teknik. Nah, teknik dari trading itu banyak banget teman-teman ya. Ini ada beberapa saja yang kita apa namanya tulis di sini. Ada namanya following trends ya. Jadi kalau ada trennya naik berarti kita ikut tuh. Trennya naik berarti kita hanya beli saat harga naik saja. Nah, itu namanya following trend ya. Nah, kalau counter trend apa? Counter trend berarti ketika harganya naik dia malah ngambil harga yang sebaliknya, harga turunnya. Jadi ketika tadi kan ada kepala cangkul sama apa namanya badan cangkul ya, berarti dia ambil yang kepalanya saja. Nah ini agak beresiko sih kalau yang counter trend ini ya. Gitu. Sama kayak turun juga sama. Ketika harganya turun, tapi kalau yang content trend ini malah ngambil ketika harga lagi naik. Nah, kayak gitu. Ya. Terus ada chart pattern, ya kan? Berarti ini bentuk-bentuk dari chart ya. Nanti ada banyak soalnya. Gitu. Ada candlestick-nya juga. Candlestick ini banyak jenisnya ya. Contoh misalkan yang paling sering disebutin ada candle doji, ya. Ada marubozu, ya. Ada banyak nanti ya. Kayak gitu. Nah, terus kemudian ada support resisten ya, yang tadi kita bahas barusan ya, support resistennya seperti apa. Nah, ini yang sering dipakai sama teman-teman trader juga. Terus ada ini yang smart money concept. Nah, ini juga agak advance ya, smart money concept kita harus tahu juga. Terus ada momentum candle. Nah, ini biasanya dipakai sama teman-teman dari Rizky Aditama juga, ya kan? Nah, jadi ada banyak teman-teman, ya. Nah, simpelnya apa? Simpelnya adalah ini nih, yang bawahnya. Never think about missing a moment. Jadi, jangan berpikir kita ketinggalan momen. Itu aja sih. Contoh misalkan hari ini ternyata harganya sedang naik nih. Tapi kita ketinggalan. Nah, lebih baik apa? Lebih baik tunggu dulu sebentar ya.
ketika harganya lagi turun lagi, baru bisa masuk di situ. Jadi jangan mengejar kereta yang udah jalan jauh ya, karena agak susah soalnya. Ya, seperti itu. Jadi ketika contohnya kayak ketinggalan momen nih, ya udah tunggu dulu aja, biarin dulu aja lewat. Ya, kayak gitu. Nanti ketika harganya udah mulai ada koreksi sedikit, ya baru deh kita bisa masuk di situ. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita praktek ya, teman-teman ya. Nah, ini yang seru nih. Ya kan? Nah, kita ada prakteknya juga tuh. Wais, mantap ya. Nah, teman-teman kalau dari HP atau dari laptopnya boleh buka dulu aja yang namanya Trading View ya. Trading View. Tulisannya gimana? Kalau Trading View, teman-teman langsung ke XAU aja deh, biar gampang ya. Nah, nanti bisa, ini saya sambil di kolom chat ya. Nah, ini dia ya, teman-teman ya. Oke. Boleh ketik aja di Google ya, atau di Google Chrome, boleh tuh ya. Trading View XAU, contoh kayak gitu. Ya, nanti akan muncul yang pertama, teman-teman boleh klik aja ya. Silakan. Yang mau ambil pakai HP-nya langsung juga boleh sih ya. Nah, Trading View, gas langsung praktik boleh. Nah, kita langsung praktek ya teman-teman ya. Nah, biar biar ini nih, biar kenal nih. Ya, walaupun pertama kali, tapi kan paling nggak udah pernah praktek dulu. Ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, ketik aja TradingView XAU. Ya, berarti kita XAU tadi ya, gold ya, berarti emas. Nah, kita klik aja di situ. Nanti akan muncul chartnya. Nah, seperti ini tampilan pertamanya. Ya, TradingView ini apa sih? TradingView ini adalah biasanya situs untuk kita apa namanya tahu harga sekarang tuh lagi di mana. Oh, ternyata harga sekarang emasnya di harga 5.278. Berarti ada kenaikan di sini ya, tambah 1,8%. Oke. Oh iya, saya tadi belum jelasin ya teman-teman ya. Yang namanya trading di commodities atau di forex atau di saham itu ada jamnya. Ya, ada jamnya. Kok banyak yang bilang dia 24 jam ya? Ya, jadi 24 jam itu kenapa bisa 24 jam? Karena tiap sesinya berbeda-beda. Contoh misalkan sesi Asia. Nah, sesi Asia itu mulai jam berapa? Mulai biasanya jam 6 atau jam 7 ya, sampai nanti sekitaran jam 3-an ya, atau jam 2-an, saya agak lupa. Ya, seperti itu. Jadi ada sesi Asia, terus kemudian ada sesi London. Nah, sesi London ini nanti mulainya dari jam 2. Ya, oke, saya tunjukin aja ya. Di sini ada namanya Forex Factory. Oh, nggak bisa dibuka ya? Ya udah nggak apa-apa. Nah, jadi ada sesi-sesinya ya, teman-teman ya. Ada dari Asia, ada London, ada nanti malamnya ada di New York ya. Setelah di New York nanti aja sesi yang namanya Australia. Ya. Jadi keempat sesinya ini akan selalu ada terus ya, muter terus. Makanya dia bisa 24 jam gitu, ya kan? Dan setiap sesi ini dia punya yang namanya karakteristik masing-masing, ya. Contoh kalau di Asia itu dia karakternya adalah santai, agak tenang dia, gitu, nggak terlalu yang kenceng banget kayak gitu, tidak. Nah, ini ya di sesi Asia. Tapi kalau yang mau kenceng biasanya, nah ini yang sesi malam hari ini. Sesi malam hari itu adalah sesi New York. Nah, sesi New York ya, dia biasanya kenceng banget. Contoh ya. Nah, kalau teman-teman udah di sini ya, teman-teman sudah masuk ke sini, teman-teman boleh geser aja ke bawah, ada namanya full chart di situ. Diklik aja yang full chart, teman-teman. Ya. Kelihatan ya, ada full chart di situ. Klik saja. Ada tulisannya full chart, warna tombol hitam di situ. Oke, nah nanti keluar seperti ini. Oke, kalau teman-teman yang udah boleh komen. Sudah Kak, sudah. Nah, gitulah. Biar saya tahu nih kok ini nih, apa namanya? Diam-diam saja nih ya. Oke. Oh, sudah. Oke, Kak Aris sudah. Mantap. Nah, udah masuk ya, aman ya? Sudah Kak, oke Kak Sri sudah, siap. Ya, nah kalau sudah di sini berarti kita tadi prakteknya apa? Prakteknya berarti kita tentukan trennya. Nah, ya kan? Nah, di sini ada namanya di bagian atas itu ada apa tuh namanya tuh 1H, ada jam-jamnya, ada time frame namanya. Ya, nah, kita bisa klik di situ, kita bisa pilih jamnya, teman-teman. Kita pakai yang 4 hours ya.
4H teman-teman. Nanti kalau masih bingung, nanti boleh dilihat ulang ya videonya karena video ini direkam kan. Ya, 4H ya, 4 hours di sini. Nah, tampilannya seperti ini. Maksudnya gimana? Berarti satu candle seperti ini ya, contoh candle hijau atau candle merah, itu waktunya adalah 4 jam. Ya, satu candlenya 4 jam. Kalau kita ganti ke 1H, berarti 1 hour, 1 hour atau 1 jam. Satu candle ini nilainya 1 jam. Gitu. Setiap 1 jam dia ganti lagi, 1 jam ganti lagi, 1 jam lagi ganti lagi, seperti itu. Ya. Nah, sekarang hari Sabtu sama hari Minggu itu pasarnya sedang tutup. Nah, makanya di sini tidak ada pergerakan, gitu ya. Nah, nanti ketika hari Senin lagi, nah baru deh dia akan jalan lagi. Gitu. Sekarang ternyata ditutup di harga 5278 tadi ya. Oke, prakteknya sekarang apa? Prakteknya sekarang adalah sebentar. Up, 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 up. Oke, agak loading. Oh, ini kelihatan ya, teman-teman ya. Nah, kalau di gold, kita tahu ya, kalau marketnya ternyata seperti ini, bentuknya gimana nih? Saya sampai sinilah. Yang merah janganlah ya. Mana kita kotakin dulu deh. Hmm, 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 hmm. Oke, dari sini ke sini lah. Oh, kelihatan ya. Nah, ini marketnya kalau seperti ini gimana nih? Kecil kah? Boleh di komen ya teman-teman ya. Marketnya apa? Bentuknya apakah dia lagi turun kah? Atau dia lagi naik kah? Atau dia lagi sideways kah? Ya boleh tuh. Di komen ya. Lagi bullish. Waduh, mantap. Naik. Ya, kelihatan ya. Kelihatan gampang teman-teman ya. Nah, kalau kita tentukan tren itu harus di time frame yang besar. Ya, di 4H atau di daily-nya baru kita bisa tentukan trennya nih. Oh, berarti ternyata trennya ya yang kemarin dari tanggal di sini di bawah itu kan ada tuh ya. Tanggal Friday berarti hari Jumat 2 Januari. Nah, 2 Januari berarti dia naik nih. Sampai tanggal berapa kemarin? Sampai tanggal 27, 29 Januari ternyata dia naik terus. Nah, ya kan? Berarti trennya naik di situ. Kalau yang merah ke bawah berarti apa ya? Turun, ya kan? Nah, wih, ini kelihatan banget nih. Dia turun sampai bawah sini. Simpel ya, itu cara kita menentukan trennya dulu. Tuh. Oke, kita mau masuk ke time frame yang kecil ya. Kalau ternyata udah nih, kita sudah tentukan, oh ternyata trennya lagi naik contoh. Nah, kita masuk ke time frame yang lebih kecil lagi. Atau yang di sinilah ya. Ini ke time frame yang 1H. Kita bisa tahu di situ ya. Nggak terlalu kelihatan sih. Ya, tapi kita bisa tahu nih, cek di sini nih. Oh, ternyata di situ ada naik di sini. Oh, ada naik ya. Nah, ya kan? Oh, berarti naik marketnya. Gitu kan? Tapi ternyata, iya. Nah, di sini dia. Nah, oke, saya delete dulu di sini. Kalau yang market ini berarti kita bisa cek di situ ya. Up. Ah, ini kalau kita biasanya pakai yang gratisan, memang ada apa namanya iklannya, teman-teman ya. Ya sudah nggak apa-apa lah. Biasanya saya pakai tab, tapi pakai ini, ya sudahlah, nggak apa ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Tadi sedikit aja tentang namanya cara kita tentukan trennya, apakah dia tren yang lagi naik atau lagi turun, atau kalau yang cuma sideways aja, ya, itu membentuknya cuma garis aja di situ, ya kan? Cuma naik turun naik turun naik turun kayak gitu aja. Jadi bukan yang eksponensial gitu ya. Nah, itu kalau trennya lagi apa tuh namanya tuh sideways gitu. Oke. Mantap ya. Agak bingung sih nggak apa-apa. Cuman ini kan lagi perkenalan, lagi awal gitu ya. Nah, nanti biar teman-teman bisa tambah paham. Nah, nanti boleh deh teman-teman silahkan ikutin yang
next pertemuannya. Nah, oke, karena ini masih di bulan Ramadan ya, di bulan puasa, ini adalah salah satu kisah yang sangat keren ya menurut saya ya. Jadi ada sahabat namanya Abdurrahman bin Auf ya kan, waktu lagi hijrah ke Madinah ya bersama rombongan dari Rasulullah ya kan. Ternyata beliau ini kan nggak bawa apa-apa nih ya. Nah, terus sama Rasulullah, teman-teman mungkin juga pernah tahu kisahnya juga ya kan. Ternyata beliau itu dipertemukan sama salah satu sahabat yang ada di Madinah yang kaya. Dia ditawari nih, ditawari dengan dikasih setengah hartanya si orang kayanya tadi. Tapi yang beliau bilang, Abdurrahman bin Auf bilang apa? Nggak usah, tunjukkan saja di mana pasarnya. Ya, tapi ternyata setelah ditunjukkan di pasarnya, beliau jadi salah satu orang yang terkaya juga sampai saat ini. Kisahnya juga sangat masyhur ya, teman-teman ya. Nah, jadi kita bisa belajar di situ apa? Berarti teman-teman semuanya, kita nggak perlu yang namanya dapat giveaway. Wah, udahlah, ya kan? Biarin saja, ya. Yang penting apa? Yang penting tunjukkan aja di mana pasarnya. Wah, maka kita bisa apa ya istilahnya kayak berjuang di situ lah ya. Seperti itu. Oke ya teman-teman ya. Terima kasih banyak yang sudah gabung. Nah, terus ya pertemuan berikutnya apa? Pertemuan berikutnya kita ke metodenya ya. Seperti itu. Karena ini yang pertama tadi adalah introduction-nya saja ya. Nah, pertemuan besok ada yang namanya metode yang teman-teman bisa ikutin juga ya sampai 6 kali pertemuannya. Nah, ini free teman-teman. Ya, oke kita buka pertanyaan deh. Kita buka 2 pertanyaan saja boleh lah. Silakan ya teman-teman ya. Pusing nggak kira-kira? Pusing nggak? Agak pusing nggak? Waduh, pusing ya. Nah, komen dong, pusing nggak di situ? Ini baru singkat loh teman-teman loh. Belum ada sejam nih. Pusing katanya. Waduh, pusing juga. Wah, iya ya, pusing ya. Bingung ya. Oke, yang lain boleh tuh komen-komen ya teman-teman. Ada yang udah mulai, oh kayak gitu ya ternyata ya. Nah, kayak gitu. Atau masih bingung-bingung barangkali. Ada Kak Ria masih bingung, ada Kak Civi Galaxy juga pusing katanya. Ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nah, ini sebagai pembelajaran. Ada nggak ya yang nggak pusing gitu ya? Nah, tanyanya pusing, bingungnya di mana? Boleh tuh. Pusingnya di mana? Tadi kan tentukan trennya kan udah bisa ya kan? Barangkali pusingnya semuanya kali. Diserahkan saja pada Menbet. Boleh tuh ya kan? Kalau masih pusing-pusing juga ya kan? Nggak sabar materi selanjutnya. Wes. Buka pakai HP gambarnya nggak jelas. Oh iya, kayaknya nanti saya pakai HP juga kali ya biar teman-teman kan banyak yang pakai HP juga ya. Oke ya, boleh boleh boleh. Baca naik turunnya. Ya, benar sih. Memang kalau yang awal-awal kita apa tuh namanya tuh tentukan market ya. Itu pasti pusing ya, apalagi kalau dari HP kan kecil ya. Nah, biasanya kalau teman-teman yang pakai trader kan sampai layarnya gede-gede tuh, ya kan? Nah, sebenarnya dari HP sih sebenarnya bisa, cuman ya itu agak kesulitan aja, ya. Kayak gitu. Terus apa nih? Nggak sabar materi selanjutnya. Oke, nanti ada pertemuan lagi selanjutnya ya, teman-teman ya. Apa lagi? Nah, kalau pakai moonbot boleh nggak? Boleh, teman-teman. Kalau ada yang pusing-pusing kayak gitu ya kan? Waduh, ya udah. Saya juga serahkan kembali ke teman-teman ya. Contoh misalkan, waduh, saya pusing nih, gimana dong? Tapi saya pengen nih di market kayak gini nih ya kan? Ini kan lagi ini ya, apa namanya? Lagi banyak yang ini ya kan, teman-teman ya. Kita harus paham juga nih di market sekarang itu. Contoh kayak sekarang ya. Tadi kan barusan juga saya ada info ya, teman-teman. Ada info katanya Israel nyerang lagi ke Iran. Nah, itu juga jadi salah satu apa namanya itu kenaikan harga juga. Jadi market ini bergantung sekali sama news ya teman-teman ya. Contoh ada berita apa lagi nih? Berita dunia ya, berita dunia yang lagi gede sekali. Contoh kayak barusan ada Iran diserang sama Israel ya. Nah itu market itu naiknya kencang biasanya besok ya, waktu hari Senin besok. Nah kita cek aja nanti marketnya bakalan seperti apa gitu. Itu juga berpengaruh banget. Contoh kayak waktu dulu kemarin ya, kemarin kan ada tarif ya, perang tarif dari Amerika. Nah, itu juga berpengaruh juga ke market seperti itu. Oke, apa nih? Ya, harus diulang lagi kayaknya ini nanti dapat recording kan ya? Ya, ya, nanti bakalan kita kirim recordingnya ya, teman-teman ya. Oke.
Pakai Moonbot bisa langsung hubungi admin, betul. Boleh ya teman-teman ya. Kalau teman-teman nanti masih bingung juga ya, waduh, saya nggak mau lah ikutan lagi lah, bingung saya. Ya, teman-teman boleh ikutan yang Moonbotnya juga, ya. Seperti itu. Apalagi ya? Bahasanya masih asing di telinga dan di mata. Bener ya. Ya, nggak apa-apa. Nanti berarti ikutan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima ya kan. Seperti itu. Suka penasaran lihat orang nongkrong di HP liatin laptop yang isinya grafik bar chart ternyata lagi main trading mantap ya ilmunya. Siap. Ya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak ya yang sudah gabung. Ya, ada yang mau ini nggak apa namanya? Open mic nggak? Saya mau ini dong tahu salah satu teman-teman dong, boleh dong? Ada siapa ya? Kak Civi Galaxy deh, boleh deh. Ah. Oke. Ya, halo, Kak siapa namanya? Rofi ah, Kak Rofi. ya Oke, gimana nih tadi pusing? pusing. Pusing ya. Oke, gimana kira-kira apa namanya? Masih masih asing ya pasti ya banyak hal-hal, banyak kata-kata gitu kan bahasa-bahasa masih asing betul ya? Ya, Iya. Oke, kira-kira apa besok yang kedua akan ikutan lagi atau udahan aja? insya Allah lanjut. Lanjut ya. Karena ya, Oke, siap. Terima kasih Kak Rofi ya. Seperti itu. ya, Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Kayaknya sampai di sini dulu untuk yang pertama kali ini ya, pertemuan pertama kali. Nanti buat teman-teman yang mau belajar lagi, mau ikutan lagi besok pertemuan keduanya, nanti kapan? Nanti stay aja di grup ya. Nanti bakalan kita update lagi seperti apa. Untuk recordingnya juga, misalkan tadi teman-teman ada yang telat, nanti boleh disimak aja ya untuk recordingnya. Singkat, padat, luar biasa. Siap. Terima kasih ya teman-teman ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang kedua besok. Ditunggu aja di grup. Terima kasih banyak ya teman-teman ya. Selamat malam teman-teman. Oh kita foto dulu deh. Foto dulu ya. Belum foto dulu. Foto dulu. Yuk open kameranya. Open kameranya. Wah tuh kan baru baru muncul semua kan. Ya. Open kameranya ya. Kita apa ya. To the moon aja lah ya. Apa biar 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 profitnya to the moon. Oke. Ya lanjut ya. Tiga, dua, satu. Oke, sebentar. Satu lagi. Masih ada lagi kah? Sebentar, sebentar. Ya. Satu lagi. Tiga, dua, satu. Oke. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah gabung ya. Sampai jumpa lagi pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat menjalankan ibadah puasa lagi. Mari, mari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.